Baiklah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Yustini Ardila, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bencana, beserta teman-teman dari kelas IKM A, B, dan C yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 IKM A akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kebakaran lahan gambut. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kopa Musbah dengan NIM 1001 118 2025 001 bertindak sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi kita pada hari ini. Selain itu, saya juga didampingi oleh ketiga rekan saya. Yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Oktarina Amanda dengan NIM 100111820250004. Baik, dan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Ananda dengan NIM 100111820250065. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Fedi Agustia dengan NIM 100112820250066. Baik. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengertian faktor dampak serta penanganan dari kebakaran lahan gambut. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kebakaran lahan gambut, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah. Kebakaran hutan atau kebakaran lahan gambut adalah kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan. Misalnya serasa, pepohonan, semak, dan lain sebagainya. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan atau ground fire. Membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar atau pohon bagian atasnya yang terbakar. Baiklah. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kebakaran lahan gambut, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Feni Agustia. Kepada saudari Feni, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kebakaran lahan gambut. Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti gejala El Nino, kondisi fisik gambut yang terdegradasi, dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembakaran vegetasi. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembuatan areal HTI dan perkebunan serta penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta pembuatan api untuk memasak oleh para penabur liar dan pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api dapat menimbulkan kebakaran. Dan yang ketiga yaitu penguasaan lahan. Api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan. Baik, slide selanjutnya. Faktor pendukung kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut adalah yang pertama, kerawanan terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau, di mana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi.
Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Yang kedua yaitu pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan dan berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Dan yang terakhir yaitu areal rawa hutan merupakan lahan yang miskin hara dan tergenang air setiap tahunnya sehingga kurang layak untuk pertanian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Saudari Feni Agustia atas pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dampak bencana dari kebakaran lahan gambut, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Oktarina Amanda. Kepada Oktarina Amanda, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next. Dampak kebakaran lahan gambut. Yang pertama, perubahan terdegradasinya kondisi lingkungan, di mana pada kondisi ini perubahan kualitas fisik gambut, penurunan kadar air yang tersedia, perubahan kimia lahan gambut, terganggunya proses dekomposisi tanah lahan gambut. Selanjutnya, perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan terganggu. Dan yang terakhir, apabila terjadi kebakaran, maka akan terjadi emisi gas karbon dioksida dalam jumlah besar karena gambut menyimpan cadangan karbon. Yang kedua yaitu dampak pada kesehatan manusia, di mana akibat kebakaran lahan gambut memberikan dampak pada manusia yaitu terjangkitnya penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata, dan batuk sebagai akibat dari asap kebakaran. Kebakaran gambut juga menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga air menjadi kurang layak untuk diminum. Yang terakhir yaitu dampak pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal ini terjadi yaitu hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Lalu, penurunan produksi kayu. Ketiga, terjadi protes serta tuntutan dari negara tetangga akibat kebakaran. Yang terakhir yaitu meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Oktarina Amanda atas pemaparannya. Selanjutnya pembahasan yang selanjutnya adalah penanganan bencana kebakaran lahan gambut, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Ajeng Putri Arienda. Kepada Ajeng Putri Arienda, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan bencana kebakaran lahan gambut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan hidrologis vegetasi. Dalam pendekatan ini perlu dilakukan pengelolaan lahan gambut berbasis kesatuan hidrolisis gambut atau KHG dan juga restorasi hidrologis gambut terdegradasi yaitu dengan cara pembasahan kembali gambut. Yang kedua yaitu pendekatan teknologi. Pada pendekatan teknologi ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu pengolahan lahan gambut tanpa bakar dan pengembangan energi. Yang ketiga yaitu pendekatan regulasi dan penegakan hukum. Pendekatan regulasi dimaksudkan agar pemanfaatan dan kandungan air dari lahan gambut tetap terjaga, sehingga lahan gambut itu sendiri tidak rusak meski diperdayagunakan oleh manusia. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum dan perencanaan serta pengaturan tata ruang yang sesuai kodrat alam dari lahan gambut. Slide selanjutnya. Pendekatan yang keempat adalah dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan ekonomi berbasis lahan melalui valudikultur dan pertanian minim drainase. Yang kedua yaitu pendekatan ekonomi berbasis air seperti aquaculture atau silverfish dan lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan ekonomi berbasis jasa lingkungan seperti ekowisata dan pemanfaatan karbon dan lainnya. Yang kelima yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial dilakukan guna meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta kesadaran betapa pentingnya menjaga alami lahan gambut tersebut.
Yang keenam yaitu pendekatan institusi. Berbagai pihak terkait yang berkewenangan atas kebijakan bahkan tindakan langsung di lapangan perlu saling berkoordinasi dengan tepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Ajeng Putri Arienda atas pemaparannya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 IKMA. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam penyampaian kami masih terdapat banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.